Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cerita Sahabat, ceritanya para sahabat. Oh, lama banget aku ini deg-degan lagi. Jadi sebenarnya banyak ya yang mau diceritain, cuman nggak sempet. Jadi ini ada salah satu cerita. Beberapa waktu lalu ya, sobatnya celoteh. Dia jadi apa ya? Bukan curhat ini, lebih tepatnya cerita sering-sering. Jadi celoteh sahabat tahu banget beliau tuh orang yang tidak suka dengan hal-hal yang mistis, gaib, segala macam gitu deh. Nah, tapi dia cerita, setiap kali dia melahirkan, itu ada aja kejadian mistis. Ya, nah, jadi waktu itu kan dia cerita tuh, tiap aku melahirkan kak, katanya, ada aja tuh. Yang pertama nih, anak pertama maksudnya. Waktu anak pertama itu, jadi dia dan bayinya tidur. Jadi urutannya di kasur itu dia bayinya di pinggir bayinya karena masih baru kan, jadi dipikir nggak kemana-mana biar lebih gampang aja merawat bayinya gitu. Kalau bayinya di pinggir, dia di tengah, suaminya di pojok. Nah, kalau nggak salah posisinya jadi gini ya, tangan kanan dia yang bergerak. Jadi dia tiba-tiba lagi malam-malam tuh katanya, dia tiba-tiba tuh ada, dia berasa ada yang nibanin, apa sih nibanin, nindiin gitu, ada yang nindiin gitu. Dia berasanya tuh ada yang nibanin ya, gitu kan. Terus dia cuman bisa menggerakkan satu tangannya dan satu kali. Setelah itu dia nggak bisa bergerak. Karena dia ngerasa ya memang dia ditindihin ya, ditiban gitu. Jadi dia cuman gini, Mas, ada orang nindiin aku. Udah, cuman sampai situ. Tangannya dia nggak bisa balikin lagi ke sini, cuman begini aja udah. Nah, untungnya si suami itu mungkin karena entah belum nyenyak, entah memang tipe suaminya yang gampang bangun, gitu kan. Jadi seketika itu langsung bangun suaminya. Nah, dan dia tahu kok, jadi dia apa ya, tangannya bergerak dulu nih banin badan suaminya, tek, ya kan. Nah, itu posisi suaminya udah tersadar tuh, aku rasa gitu kan, Mas, gini kan, jadi tek, Mas, ada yang nibanin aku gitu. Nah, setelah itu suaminya langsung bangun, tapi dia dengar, suaminya dengar kalau istrinya bilang ada yang nibanin gitu kan tubuhnya, jadi dia nggak bisa bergerak tuh, itu nggak bisa bergerak lagi. Terus akhirnya suaminya itu eh entah ya pokoknya ya melakukan apa gitu kan, aku juga lupa ceritanya. Maksudnya akhirnya dia eh menggerakkan istrinya tuh bangun gitu, ngebangunin istrinya supaya bisa bergerak. Nah, itu yang kedua, lahiran yang kedua, maksudnya yang kedua itu setelah melahirkan juga anak kedua. Jadi ini yang lebih parah sih ya. Aduh, aku mau cerita tapi nggak enak. Ya udahlah ya, udah ya memang begitu ceritanya, mau gimana ya. Jadi eh, ini sore ya, belum malam-malam banget, kayaknya habis isaan gitu. Jadi ada sosok suaminya masuk ke kamar, terus eh, ngajak hubungan suami istri ya. Istrinya marah dong, kan dalam keadaan setelah melahirkan gitu, nifas lah ya. Gitu kan. Marah, terus akhirnya suaminya keluar, kan? Suaminya keluar, keluar. Nah, istrinya tuh nggak puas, mau ngomelin suaminya. Sobatnya celoteh ini nggak puas lah, dia keluar kamar, dia omelin tuh suaminya, kamu nih kayak nggak ngerti agama, nggak sayang istri, bla bla bla, pokoknya ngoceh-ngoceh gitu kan. Si suami tuh bingung, datang-datang ngomel-ngomel gitu kan.
Kenapa? Lah tadi kamu ke kamar ngapain? Ke kamar? Siapa yang ke kamar? Nah, kebetulan anaknya belum tidur ya, anak yang pertama itu, anaknya yang pertama udah balita gitu kan. Tanya aja nih si kakak, aku kemana? Aku di mana? Gitu kan, dari tadi kemana? Di mana? Gitu kan. Ke kamar aku katanya. Jadi itu. Nah, jadi bingung kan si istri. Jadi yang masuk tadi, yang ngajakin itu siapa? Nah, itu. Nah, jadi kan kita apa ya? eh, eh, cerita-cerita lah ya gitu kan. Jadi eh, mungkin dari teman-teman atau sobatnya cerita sekalian punya pengalaman serupa atau istrinya atau pribadinya gitu kan. Kalau dari penjelasan yang aku pahami sih ya gitu kan. Karena aku kan juga bukan tipe yang suka dengan hal-hal mistis gitu kan. Tapi cukup sampai dipercaya aja gitu karena memang ada gitu kan. Di Al-Quran juga tertuang ya. Jadi cukup di ranah percaya gitu kan. Nah, kalau dari penjelasan aku ya, yang namanya kita melahirkan ya, itu kan kita tahu yang hal-hal yang seperti itu kan eh, orang bilang suka yang kita selalu dinasihati sama orang tua hal-hal kayak itu suka sama yang kotor, bau darah, amis, segala macam, apalagi orang baru melahirkan gitu. Penjelasan yang sepengetahuan cerita sahabat itu seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang lainnya uh, silakan di komentar. Mungkin punya pengalaman yang sama gitu kan. Kita di sini cuman berdiskusi atau bercerita, berbagi cerita lah gitu kan. Jadi uh, itu kenapa ada beberapa percayaan ya kalau orang bilang ya ada yang pakai sapu lidi di kasurnya setelah melahirkan gitu kan. Nah, itu untuk mungkin menangkal. Aku juga kurang kurang memahami hal-hal yang kayak gitu gitu karena memang kebetulan ya ya begitulah. Jadi eh ya, penjelasan yang aku kasih cuman itu aja bahwa ya sudah pasti ya menambah hal-hal yang menambah umat Islam. Nah, itu biasanya banyak gangguannya, apalagi dari haram mau ke halal. Katanya kan orang menikah ya, kan dari belum halal tuh, ya kan istrinya, suaminya kan belum halal. Jadi setelah halal kan akan ya, ya umumnya kan hidup kan menambah populasi ya. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Nah, jadi eh, setan tuh suka suka apa ya menggoda jangan sampai umat Islam itu bertambah, umatnya Nabi Muhammad itu bertambah. Mungkin kalau yang lebih paham bisa dikasih penjelasan lebih lanjut karena pemahaman celoteh sahabat tidak luas untuk hal-hal yang seperti itu karena memang enggak itu kurang apa ya, yang penting percaya dan itu aja sih cerita kali ini. Kita ini tidak bermaksud menyinggung siapapun atau apapun, hanya bertujuan untuk berbagi cerita, bermanfaat, menginspirasi, dan merubah pola pikir kita. Ini ceritaku, mana ceritamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.